Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Till like never before, oh my soul. Worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Till like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Till like never before, oh my soul. Worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Till like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Till like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Halo, halo, selamat datang di channel Eva Tatalitakum. Dan di sini kita sudah bersama Mario. Halo Mario, bagaimana kabar Anda hari ini? Halo Pak Jason ya, puji Oke, Tuhan kabarnya lagi baik ya. lagi baik ya. Oke, oke. Oh Bapak sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik juga, sehat-sehat juga sih, gitu. Puji Tuhan. Oke, jadi eh, selama liburan gimana nih kesibukannya Pak? Jadi kalau lagi di BINUS nih kita masih libur ya sekarang ya. Yes. Gimana gimana kesibukannya nih?
Walaupun libur ya, sepertinya ya memang yang di atas memberikan saya tanggung jawab yang lebih ya. Jadi Oke, luar biasa. Mm-mm. jadi saya dikasih ada proker inilah, proker itulah, pantau inilah, pantau itulah. Jadi ya ada kerjaan lah. Oke, berarti sibuk di UKM organisasi ya. UKM yes, himpunan yes. Oke, mantap dah. Yang penting produktif, nggak apa-apa ya. Betul. Daripada gabut ya di rumah. Betul banget. Iya. Kalau Bapak sendiri gimana? Kalau saya sendiri kebetulan saya pun jadi FL ya, nanti di batch 2 dan ini pun lagi persiapan. Dan kalau untuk himpunan saya juga mengisi di penyambutan mahasiswa baru di PO Binus Bandung ya. Jadi ya puji Tuhan ada kesibukan juga sih gitu. Oh nice nice nice. Begitu. Bagus lah. Oke. Iya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik kita hari ini ya. Boleh boleh. Jadi hari ini kita akan membahas nih tentang lagu yang tadi udah kita nyanyiin yang udah kita cover yang judulnya 10,000 Reason. Oke, gimana nih menurut Mario nih lagunya nih? Oke, gue mulai ya. Sebenarnya gue memilih lagu ini tuh tidak ada kayak kesan khusus ya awal-awalnya ya. Oke, Karena waktu diminta Jason sendiri untuk kita mau lagu cover apa nih, terus kepikir di otak gue tuh, gue familiar dengan lagu ini, yaitu 10,000 Reasons, Bless the Lord of My Soul. Bless the Lord ya. Eh, yes, itu waktu itu teh pernah aku nyanyi pernah gua nyanyiin juga waktu SMP gitu karena ada acara event suatu eh, kegiatan rohani gitu jadi diminta Ya, ya. kita itu untuk menyanyikan ini lagu 10,000 Reasons awalnya karena Oke. ya saya familiar dengan lagu ini coba kita aja recording nih. Oke, Nah, oke. tapi setelah record ya, saya menyadari sesuatu karena kan kita nge-record tuh nggak sekali doang kan ya, kita Betul banget. berkali-kali dan Berkali-kali ya. harus ngeliat liriknya. Ya Yes, udah kita bener banget. sekalian aja kali ya bedah liriknya kali. Betul Yang pertama banget. nih, Gimana tuh? 10,000 Reasons Bless the Lord, di mana artinya adalah 1.000 alasan untuk menyembah yang di atas. Oke. Nah, kita langsung ke chorusnya aja lah. Ini Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Di mana kita harus memuji Tuhan untuk kita memuji Tuhan untuk memberkati jiwa kita sendiri. Ya. Dan dengan itu kita memuji namanya, memuji namanya yang suci. Oke, kita langsung aja ke verse 1 ya paling. Dimana yang terakhir nih yang menarik, dimana whatever may pass and whatever lies before me, dimana sesuatu yang ada di sekitar kita dan sesuatu yang berada setelah kita itu biarkan setelah itu yang terakhir let me be singing when the evening comes, biarlah apapun itu yang terjadi kita singing, kita worship Betul sampai banget. matahari itu terbenam. Iya, jadi maksudnya di verse 1 ini eh ya setiap hari gitu ya, dari pagi sampai Betul, sampai kita beristirahat pada malam hari kita tetap harus memuji dan menyembah Tuhan gitu ya. betul Betul sekali. bang. Oke, boleh lanjut? Oke, paling yang terakhir yang versi 3 aja deh nih. Dimana still my soul will sing your praise unending. Dimana kita tetap apa sih jiwa kita tetap menyembah Dia tidak tidak akan berhenti dan yang terakhir adalah 10,000 years and then forevermore selama bertahun 10.000 tahun lamanya dan terus menerus tidak akan berhenti. Dimana 10,000 Yes. years ini bukan menjadi patokan ya, tetapi memang karena jumlah nominalnya banyak yang tidak memungkinkan kita akan terus memujinya di atas sampai tidak akan berhenti. Itu aja sih dari aku. Yes. Luar biasa, bener banget sih. Ya. Oke, Kalau dari Baba sendiri membedah lagu ini gimana? oke. Mungkin dari judulnya juga kan 10,000 Reason ya. 10.000 alasan. Jadi apakah maksudnya hanya ada 10.000 alasan untuk kita menyembah Tuhan? Tentu tidak ya, tidak begitu. Jadi di sini yang aku dapetin adalah 10,000 Reason ya. Yang aku dapetin itu 10.000 itu kan sebetulnya banyak ya, banyak sekali betul. 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 Jadi yang aku dapatkan dari judulnya aja tuh ya artinya ya sangat banyak lah gitu kehidupan yang kebaikan dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan, yang Tuhan sertai dalam setiap langkah, setiap mungkin pergumulan yang sedang kita hadapi gitu. Jadi Betul. selalu ada alasan untuk kita bisa menyembah Tuhan gitu.
Nah, tapi ya kita pun juga harus menyadari terkadang kita lebih sering melihat sisi jeleknya, sisi negatifnya, lebih sering mengeluh dengan atas apa situasi yang sedang kita hadapi gitu ya. Mhm. Ya, karena ya natur natur manusia itu emang ya mengeluh bukan mengucap syukur gitu kan. Iya Betul betul. gitu. Jadi yang dari lagu ini ya ya saya pun juga dirimain juga sih gitu ya. Kita semua yang ada di sini gitu untuk tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi ya kalau mau dicari alasannya ya pasti ada lah gitu. Yes. Dan pasti banyak ya yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita ya. Kalau kita flashback dan melihat ke belakang gitu ya, kita bisa ada saat ini pun itu hanya karena kebaikan Tuhan gitu. Betul. Iya, begitu mungkin dari saya. Nah, Kak, mungkin kita lanjut nih. boleh? Nah, lanjut mungkin ke pengalaman nih. Pengalaman Mario nih tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Mario gimana nih? Salah satu ini aja kejadian deh gitu yang paling ngena di hati atau paling diinget nih apa nih? Kita nggak usah jauh-jauh deh yang akhir-akhir ini aja gitu ya. Betul, boleh boleh. Akhir-akhir ini kan gue udah cerita ya kalau si ini gue kayak sibuk di mana-mana dipanggil di sana sini dan memang beberapa belakang lalu memang sempat ada kejadian yang bikin gue down lah bahasanya. Oke. Nah, dari situ tuh gue merasa kalau misalnya aduh kok gue merasa ada jarak nih sama yang di atas. Oke Apa oke. ya, awalnya bertanya kenapa padahal udah jelaskan kenapanya itu. Nah, Ya ya. terus berpikir gimana ya caranya mendekatkan diri karena itu kan butuh solusi ya. Betul banget. Hmm. Waktu itu ya Bapak Jason sendiri kan mengatakan bahwa kita membutuhkan komunitas di mana Exactly. yang mendekatkan diri, komunitas yang memang yang bisa mengajak kita untuk mendekatkan diri yang di atas. Nah, Betul. dari situ waktu itu hari Kamis habis apa habis ada acara saya di kampus, tiba-tiba ketemu sama ketuanya KMK Binus Bandung. Di situ dia Ya. diminta ayo Mar, buat Jumat kita ada ini nih, ada misa Jumat pertama. Kalau lu mau bantuin kita nggak apa-apa kok, ikut aja buat misalnya lu mau jadi core, lu mau jadi apa terserah, yang penting lu ikut kita. Awalnya gue ragu-ragu karena aduh takutnya gue dipanggil sini-sini lagi kan, apalagi waktu Hmm. paginya gue ada rekaman band. Jadi Oke. jadi awalnya tuh kayak lihat dulu nanti deh Kak gitu kan. Tapi Oke. puji Tuhan waktu Jumat kemarin itu teh emang apa sih, emang karena take-nya cepet karena gua nge-recordnya paling awal, gue kayak ya udah deh kalau lu mau balik sok aja. Jadi ya udah, gue langsung ngebut itu ke atas, langsung langsung ketemu si ketuanya, langsung ya udah deh Mar lu jadi core itu. Waktu core ya kerasa banget sih. Kerasa Ya kayak ya ya. oh tempat gue di sini nih. Jadi Oke. bukan karena paksaan, bukan karena aduh ya ya ini karena membuat mereka seneng, bukan, tapi karena memang gua diutus di sana. Oke, luar biasa. Ya Itu paling ya. segitu dari saya. Yes, Oke, mungkin eh, mau menambahkan yang tadi ya. Jadi boleh. di 1 Korintus 15 ayat 33 pun kan berkata ya, Hmm. janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik nih gitu. Nah, jadi ya itulah dengan siapa kita berkomunitas itu cukup penting karena kalau dalam komunitas kita kerjaannya cuma menggosip, ngomongin orang atau hal-hal duniawi lainnya yang tidak membangun karakter kita, tidak ada ya atau mungkin di situ kita malah mendapat intimidasi, malah mendapatkan apa? Ya hal-hal yang kurang baik lah gitu. Hmm. Sementara firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baik gitu. Jadi ya dalam memilih circle pertemanan pun juga kita harus hati-hati gitu ya. Apakah circle itu membangun kita atau tidak, support kita atau tidak gitu. Betul. Oke, mungkin lanjut dari aku juga mau sedikit sharing nih. Nah, belakangan ini kan Virus baru selesai UAS ya. Iya ya. Bulan tanggal berapa sih? 14 Juli kemarin tuh kita baru selesai UAS. Hmm.
Nah, tapi, waduh, setelah 2 hari selesai UAS, tanggal 14 Juli itu saya mendengar kabar salah satu teman saya Hmm. itu bilang bahwa, Jas, jawaban UAS lu ada yang kesebar nih, gitu. Hah? Kaget kan saya kan. Padahal, iya sih, ada ngasih sih ke beberapa orang sih, gitu. Tapi, Eh, ya ternyata tersebar katanya cukup luas dan oke. Dan di situ, ya akhirnya saya pun tanya ya ke teman-teman saya juga yang pada saat itu saya kirimin jawaban, ya emang sih nggak ada yang ngaku atau bilang emang dia nyebarin, tapi ya udah, that's okay. hmm. Cuman kan sejak saat itu kan pasti muncul pikiran-pikiran negatif ya, overthinking dan Iya sih. lain-lain, cemas. Bahkan kan ada yang bilang nanti kalau ketahuan bisa disidang tuh katanya. Bisa disidang, bisa di, ya apa sih, dinolin mungkin ya, atau kalau yang paling parah kan di DO ya kalau ketahuan nyontek dan lain-lain. Yes. Ya udahlah, itu pikiran terus aja tuh pada saat itu. Tapi ya pada saat malamnya di hari itu saya pun ya berdoa kan ke Tuhan gitu bahwa, Tuhan, ya I know this is my bad ya. Ini salah saya juga sih, nyebarin jawaban ke temen sih, gitu. Cuman satu hal yang saya tahu bahwa ya Tuhan tetap bisa pulihkan semua kesalahan saya gitu. Karena dulu pun juga Tuhan sudah banyak memulihkan kesalahan saya gitu. Tapi kalau emang at the end pun harus ada konsekuensinya atas kesalahan saya pun, ya udah, it's okay juga sih gitu. Dan at the end ya udah aku bilang terjadilah apa yang kau kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki, karena aku percaya itu yang terbaik. That's the best for me gitu kan. Hmm. Nah, tapi nilai itu kan keluar tanggal 2 Agustus. Jadi itu ada Yes. sekitar jeda 2-3 minggu ya. Ya itu tuh selama 2-3 minggu ya, namanya saya hanya manusia biasa yang tidak apa lepas dari ketakutan dan kecemasan gitu ya. Hmm. Ya adalah hari-hari kepikiran gitu kan. Aduh, gimana nih UAS gue gitu kan, nilai gue semester 2 apakah ya begitu gitu. Tapi ya setiap keingetan gitu, setiap cemas takut, ya doanya sama lagi kayak tadi gitu. Ya itulah yang membuat gue tuh dapat rest in God tuh. Ya udah, setiap kali pikir itu ya udah balik lagi berserah gitu. Jadi cemas ada nggak ya? Iya pasti dong. Cuman nggak sampai yang kepikiran sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya puji Tuhannya nggak sampai. Karena ya udah, apapun yang terjadi, karena ini kesalahan saya juga sih gitu. Ya udahlah gitu ya maksudnya. Iya. Mm-mm. Sampai at the end akhirnya, tapi puji Tuhan kemarin tanggal 2 nilai semua keluar dan hasilnya itu pun, ya puji Tuhan, Tuhan ngasih nilai bagus gitu. Hmm. Jadi bukan cuma masalahnya kelar, tapi Tuhan ngasih nilainya yang luar biasa menurut saya, bagus juga. Dan ya pagi itu pun pada saat saya lihat nilai, saya juga hanya bisa menangis di situ melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sampai berpikir gini loh, maksudnya tuh nilai UAS saya kayaknya buat Tuhan tuh nggak penting-penting banget sih, harus kalau sampai harus diselamatin gitu, paham ya? Ngerti, ngerti, Paham ngerti. nggak sih? Ngerti, ngerti, Kayak ngerti. kayak Tuhan bisa membelah lautan, menenangkan badai, nilai UAS. Aku tuh apa sih gitu, maksudnya buat Tuhan tuh apa Iya, pentingnya? Paham nggak sih? iya, Sampai iya, harus betul, betul. sampai harus Tuhan selamatkan gitu. Dan jangan bilang ah nggak mungkin ketahuan lah, ah nggak mungkin, ah inilah dosen nggak mungkin tahu lah. Ya, ya siapa tahu juga bisa gitu kan. Bisa. Eh, Tidak menutup kemungkinan gitu. Tapi ya itu sih yang aku bener-bener ini, kayak Tuhan tuh sampai kayak hal sepele yang buat Tuhan mah ini hal-hal gampang gitu maksudnya ya. Cuma nilai UAS aku doang, dan mungkin ya buat Tuhan pun nggak penting sih gitu. Ya walaupun buat aku penting ya, tapi ya Yes. itu puji Tuhannya tetap Tuhan bisa selamatkan di situ ya gitu. Jadi ya salah satu eh, kebaikan Tuhan yang ya belakangan ini yang terjadi dalam hidupku itu sih, dalam eh, UAS semester 2 kemarin ya. Dan ya puji Tuhan sih begitu. Gitu. Ya, banyaknya memang berkah dari yang di atas itu. Betul Suka banget. ada yang tiba-tiba, ada yang memang kita dengan bermohon gitu kan. Dan memang pasti ujung-ujungnya ada jawabannya. Mungkin kaliannya yang nggak lihat mungkin, tapi Betul. dia pasti menjawab. Yes, betul banget. Oke. Mungkin ada satu buah ayat penutup juga ya dari aku nih, dari
Matius 6 ayat 33 yang mungkin kalian juga udah sering denger ya. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada gitu kan. Sebab itu janganlah kamu khawatirkan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari gitu. Nah, jadi di sini yang mau aku sampaikan adalah tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Gitu. Jadi di saat atau situasi kayak misal terpepet, terpojok itu siapa sih yang pertama kali kita cari sih gitu kan? Apakah itu manusia atau itu Tuhan gitu. Walaupun memang betul Tuhan pasti bisa juga sih menolong lewat orang-orang di sekitar kita, tapi dalam ya itu sih yang pertama banget kita cari itu siapa sih sebenarnya gitu kan. Kalau langsung pikirannya mungkin orang gitu. Nah, ya mungkin di sini ayat ini mau mengingatkan ya gitu, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran gitu. Karena kesusahan sehari cukuplah sehari gitu ya. Tapi ingat bahwa hari esok itu ada berkat Tuhan yang baru juga gitu. Masalah ada sih ya kan. Selama Pasti. kita hidup pasti ada masalah. Tapi remember kalau 10,000 reason untuk kita bisa bersyukur dan menyembah Tuhan itu juga ada. Iya, itu dia. Mungkin sekian ya yang mau kita sampaikan dalam sesi sharing kali ini. Thank you Yes. buat teman-teman yang sudah mendengarkan, dan jika teman-teman merasa terberkati juga boleh untuk membagikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Dan mungkin sekian dari kami sekali lagi. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.